Dari Margahayu barusan. Barusan dari Margahayu aku. Oh ya. Ada apa? Ya belum lebaran. Oh. Tahun kemarin dari tahun kemarin sekarang baru lebaran. Ya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa syukru ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad anzalna ilaika ayatim bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasikun. Al-ayah. Ikhwatu fillah, alhamdulillah kita kembali dalam kajian kita melanjutkan tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 99. Surah Al-Baqarah. Setelah kemarin ayat 98 ya sudah dibahas beberapa pekan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasikun." Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas dan tidak ada yang ingkar atau kufur kepadanya melainkan orang-orang yang fasik. Dalam ayat ini dijelaskan dalam tafsir As-Sa'di Allah berfirman kepada nabinya, "Walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat." Yang dengan ayat-ayat itu akan diperoleh hidayah. Artinya menjelaskan orang yang akan memperoleh hidayah dengan Al-Quran. Bagaimana seseorang memperoleh hidayah dengan Al-Quran? Yaitu bagi orang yang mencari hidayah dan penegakan hujah atas orang-orang yang menentang. Jadi selain tentunya bagaimana meraih hidayah adalah barisan yang menjaga Al-Quran itu harus mencari hidayah. Tentu mencari hidayah dengan Al-Quran adalah bagaimana mempergunakannya dengan benar. Ya, membenarkan Al-Quran itu membacanya, menghafalnya, kemudian juga mengamalkan, mengajarkan, serta tentu tidak kalah pentingnya atau yang paling utama mentadaburinya, memahaminya. Itulah bagaimana orang yang mencari hidayah dengan Al-Quran. Karena itu bagaimana seseorang mendapatkan hidayah apabila dia tidak membaca Al-Quran. Mungkin
dia bisa mengatakan Al-Quran dan Sunnah, tapi pegangan yang pertamanya tidak dibaca. Sayang sekali ya. Padahal bagaimana hidayah itu diperoleh adalah dengan membacanya terlebih dahulu. Itu wasilah yang pertama. Ya, bagaimana memperoleh hidayah? Di kita masih banyak yang belum lancar. Ya, jangankan membaca Al-Quran ya, banyak yang belum lancar baca Iqra gitu. Jadi memang bagaimana jalan menjaga Al-Quran itu sangat ya tidak semudah yang kita pikirkan ya. Kalau di Al-Qurannya sudah jelas ya, walaqad yassarnal Quran ya, telah dimudahkan Al-Quran itu ya, tapi ya butuh proses. Artinya kitanya, kembali pada kitanya. Kalau kitanya ya berleha-leha, lalai, malas-malasan ya boro-boro. Apalagi kalau diamanahi sebagai seorang pengajar, minimal punya satu langkah lebih baik dengan yang diajarkannya atau dengan orang yang diajarkan. Punya kelebihan kita itu, selain punya kelebihan mengajar, yaitu punya kelebihan amal. Karena mau tidak mau ya, seorang pengajar itu selalu ya selalu dianggap lebih ya oleh muridnya. Nah, itulah bagaimana dalam ayat ini dijelaskan orang yang mencari hidayah akan memperoleh hidayah itu sendiri. Dan kata Syekh As-Sa'di, penegakan hujah atas orang-orang yang menentang. Hujah itu bukti ya, bukti bagi orang-orang yang menentang ya, menentang Al-Quran. Ada hujahnya, di antaranya ayat ini ya. Ayat-ayat itu jelas dan menunjukkan kepada yang hak, telah mencapai sasaran yang agung, telah sampai kepada keadaan yang tidak akan menolak untuk menerimanya kecuali orang-orang yang fasik. Jadi orang yang fasik, dia tidak akan bisa menerima Al-Quran, tidak akan bisa menerima perintah Allah, dan keluar dari ketaatan Allah, dan sombong dengan puncak kesombongan. Waliyazubillah. Nah, itu dari tafsir As-Sa'di ya. Nah, sekarang kita baca tafsir Hidayatul Insan, Syekh Abu Yahya Marwan bin Musa, tentang tafsir surah Al-Baqarah ayat 99. Kata Allah, walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat. Dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas kepadamu. Nah, ini dikasih nomor ya untuk menjelaskan tafsirnya. Dijelaskan di sini di mana dengan ayat-ayat tersebut orang-orang yang mencari petunjuk akan memperolehnya. Jadi hampir sama ya. Ini dia mencari hidayah, maka akan memperoleh hidayah itu sendiri.
Kan ada hidayah taufik, ada hidayah irsyad ya. Ini kalau irsyad kan sudah ada, Al-Quran As-Sunnah itu sudah terang ya, sudah jelas. Tapi hidayah taufiknya yang ini tentunya bagi seorang yang beriman harus ia cari. Dengan cara apa ya? Dia harus tadi menelaah ya, mutolaah apa yang telah Allah turunkan. Niscaya ia dapat hidayah. Bagaimana seseorang mau dapat hidayah kalau tidak mau menelaah kitab-kitabnya? Dengan ayat-ayat tersebut juga ada hujah tegak terhadap orang-orang yang kafir. Hampir sama ya dengan tafsir As-Sa'di ya. Cuman ini lebih ringkas. Karena begitu jelas dan penuh dengan kebenaran sampai tidak ada yang menolaknya kecuali orang-orang yang fasik saja. Dikatakan juga dia keluar dari ketaatan kepada Allah dan bersikap sombong. Apa itu sikap sombong? Di antaranya adalah batrul hak ya, menolak kebenaran. Jadi kesombongan itu menolak kebenaran. Di antaranya ada orang dinasihati menolak kebenaran itu, yaitu kalau dia punya sifat menolak kebenaran berarti ada sifat kesombongan. Kita akan baca sekarang tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi kalau tema sekarang itu kita lebih dikoreh per ayat ya. Beda kalau pekan-pekan yang lalu kan kita kadang ayat terus dilanjutkan ke ayat berikutnya. Berarti nanti pekan yang depan misalnya cari dari Ibnu Katsir ya, nanti dari tafsir yang lain, itu terlalu panjang. Sekarang kita coba per ayat aja gitu ya, supaya sesuai dengan per tema gitu ya, enaknya. Nah ini dituliskan juga di tafsir Hidayatul Insan. Bentar. Ini ada judul ya, tadi tidak terbaca. Nah, judulnya di sini menerangkan ayat 99 sampai 101 ya. Tapi nanti ayat 100 dan 101-nya kita lewat dulu ya. Pekan depan saja. Ayat ini menerangkan bahwa kebiasaan orang-orang Yahudi adalah mengingkari janji dan mendustai para rasul. Mendustakan para rasul. Itulah orang-orang Yahudi ya, yang dijelaskan dalam ayat ini ya. Saya nggak akan bicara panjang soal Yahudi ya. Ada itu ya di WA gitu ya, saya baru sedikit sentil tentang Yahudi, langsung dia bertanya gitu ya. Nggak apa-apa, cuman masalahnya kalau
kembalikan ke mengaji itu ya lebih baik ya daripada banyak bertanya. Karena yang namanya pembahasan itu harus berurut ya, jangan ngaclok gitu ya, ngaclok kemana gitu ya, loncat kemana, langsung bertanya gitu, jadi liar gitu ya. Contoh bahasa Arab gitu ya, bahasa Arab baru belajar di Rasulullah, sudah bertanya misalnya dari mudhof ilaih gitu ya, waduh jauh teuing gitu nya, baru belajar dulu logo udah bertanya mudhof ilaih, jadi liar kayak ya. Itu saya terangkan seperti ini supaya jadi hikmah nih buat yang belajar ya, supaya tidak kesana kemari ya, berurut bertahap ya, ya walaupun sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit ya. Ya kalaupun misalnya sudah jilot ya, ngaji kolot ya, dimaklumilah gitu ya. Moga-moga Allah memperpanjang umurnya gitu ya, dengan maksudnya bisa mempelajari ayat-ayatnya dengan maksimal ya, dengan optimal. Nah ini dari Tafsir Ibnu Katsir sekarang ya, beliau mengutip perkataan dari Imam Abu Ja'far, mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya. Sudah dibaca tadi ya, skip ya, di skip. Maka penjelasannya kata Imam Abu Ja'far, yakni sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Muhammad alamat-alamat, ciri-ciri ya, alamat-alamat itu bahasa kita ya, alamat ya, Jalan Mekarsari ya, Kecamatan Kiara Condong, itu alamat gitu ya, bahasa kita itu. Ciri-ciri kalau bahasa Arab itu ya, alamat itu. Ciri-ciri, tanda-tanda, nah itu alamat ya dalam bahasa Arab. Tanda-tanda yang jelas menunjukkan akan kenabianmu. Jadi selain tentang Al-Quran juga tentang kenabian. Inilah bagaimana istimewanya tafsir Ibnu Katsir ya, lebih panjang, lebih detail dalam membahas ya. Kalau yang barusan kita baca ini tentang Al-Qur'annya dulu, kalau ini tentang kenabian. Karena memang yang namanya sebaik-baiknya orang yang mencari hidayah adalah nabi gitu ya. Iya, nabi itu kan belajar ke Jibril kan selama 23 tahun. Terus gitu kan, beliau tidak pernah menyerah gitu ya. Kalau kita kan masih jauh ya, masih berat kadang-kadang untuk menghafal atau menghatamkan itu ya. Nah ini bagaimana tafsir Ibnu Katsir itu mengajarkan kepada kita siapa uswahnya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya tanda-tanda kenabian adalah terkandung dalam Kitabullah ya, dalam Al-Quran, menyangkut rahasia-rahasia ilmu. Ada juga rahasia ilmu Yahudi dan rahasia berita yang disimpan rapi oleh mereka. Juga mengandung berita kakek moyang mereka, berita tentang apa yang terkandung di dalam kitab-kitab mereka yang hanya diketahui oleh para guru, para rahib ya, dalam sebutan Yahudi itu, para rahib dan ulama mereka saja, dan hal-hal yang telah diubah oleh mereka ya, dan generasi penerus mereka yang berani mengubah hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat. Maka Allah memperlihatkan hal tersebut kepada nabinya, yakni nabi kita, melalui kitab yang diturunkan kepadanya.
maka sesungguhnya hal tersebut seharusnya merupakan tanda-tanda yang jelas bagi orang yang menyadari keadaan dirinya dan tidak membiarkan dirinya termakan oleh rasa dengki dan kesombongan yang membinasakannya. Mengingat setiap orang memiliki fitrah yang sehat, niscaya membenarkan semisal apa yang didatangkan oleh Muhammad, yaitu berupa ayat-ayat yang jelas. Bukti-bukti tersebut mempunyai ciri khas yang dihasilkan oleh beliau tanpa melalui proses belajar yang dituntutnya dari seorang manusia, tidak pula mengambil sesuatu dari manusia. Jadi Al-Quran itu bukan buatan manusia ya, melainkan wahyu Allah. Nah, ini tafsirnya disebutkan oleh Ad-Dohak dari Ibnu Abbas ya. Allah berfirman bahwa engkau membacakannya Al-Quran kepada mereka dan memberitahukannya kepada mereka di setiap pagi dan petang. Di antara keduanya ini ada kewajiban dakwah ya, dakwah bil Quran. Sedangkan di kalangan mereka engkau diketahui sebagai orang yang buta huruf, tetapi memberitahukan kepada mereka semua hal yang ada di kalangan mereka sesuai dengan kesanggupannya atau sesuai dengan keadaan sesungguhnya juga. Allah berfirman kepada mereka yang di dalamnya terkandung pelajaran, tetapi menjadi hujah juga untuk yang menentangnya. Nah, itu masih panjang ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan bagaimana penentangan orang-orang Yahudi ini terhadap ayat-ayat Allah. Ini ada penjelasannya dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Insya Allah di pekan depan. Wa'alafu minkum barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.